Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat Allah yang hingga hari ini kita dapat rasakan, yang terkadang sulit bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. Ya, Masya Allah. Di pagi hari ini kita masih bisa bernafas, ya. Alhamdulillah, mata kita masih bisa berkedip, jari jemari masih bisa digerakkan. Mungkin hari ini ada yang sudah minum teh, kopi, kita masih bisa merasakan nikmatnya minum kopi, nikmatnya minum teh, Masya Allah. Karena banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa merasakan, ya, lidahnya nggak bisa merasakan, badannya sedang sakit, ya, terutama yang saat ini sedang menderita COVID-19, ya, yang semakin bermutasi katanya, ya, menurut berita yang terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak bersyukur kepada Allah, insya Allah memperbaiki rezeki kita, memperbaiki nikmat-nikmat kita ke depannya. Hari ini kita akan belajar tentang diagnosa penyakit secara sederhana dan bagaimanakah terapi ruqyah yang secara sederhana pun kita bisa lakukan, ya. Saya sebenarnya tidak mau bikin YouTube ya sebenarnya, karena banyak para peruqyah lain senior yang sudah bikin YouTube. Namun ini karena permintaan, jadi bukan mencari subscriber sebenarnya di YouTube, ya. Bisa diperhatikan bahwa di YouTube saya tidak pernah minta untuk di-subscribe, ya. Jadi saya bikin channel YouTube di nama Tono Esfandiar karena permintaan dari banyak untuk bagaimana cara praktek ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Ya, kebanyakan kan kalau ruqyah tuh kesurupan, apalagi yang seringkali di ruqyah selalu kesurupan. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, insya Allah hari ini kita memahami dulu metodenya, dan beberapa di sini sudah pernah ikut, ya, insya Allah, dan sudah pernah bertemu dengan saya melalui online ataupun ketemu langsung, ya. Baik, ini masih ada yang gabung lagi, ya. Bapak Ibu, kita pahami suatu penyakit, bahwa penyakit itu Allah takdirkan untuk kita sebagai penggugur dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya ketika sakit, labas atau hurun, insya Allah, nggak apa-apa, ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Insya Allah sakitmu ini sebagai penggugur dosa-dosamu, ya, Masya Allah. Jadi ketika kita mengalami suatu sakit, sakit badan, ataupun antum ada gangguan jin, ciri-ciri gangguan jin, ataupun terkena sihir, ya. Ada lagi beberapa yang curhat ke saya minta diruqyah jarak jauh, ya, karena jaraknya jauh nih, ada di Cirebon, ada di luar kota. Kenapa, saya tanya? Karena dicintai sama jin. Wah, subhanallah, banyak banget, ya. Kok bisa tahu? Ada lagi karena penyakit sihir, nggak sembuh-sembuh, dikirim terus sihirnya. Subhanallah, sudah berapa tahun ini Ustadz nggak sembuh-sembuh. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, ini terjadi banyak salah paham, ya. Kita harus pahami dulu. Sebenarnya konsumsi tentang pemahaman, ya, tentang sihir, dicintai jin, ini harusnya berada pada sisi seorang terapis, bukan pasien. Makanya harusnya cukup berhati-hati sebagai seorang terapis, ya. Saya menasihati diri saya sendiri, dan mungkin kalau ada terapis yang ikut, kita melakukan tajribah dalam hal mendiagnosa pasien yang terkadang ada kita diagnosa, oh iya, ini ada ciri-ciri mendekati ke sihir, ada ciri-ciri mendekati ke disukai oleh jin. Namun seharusnya sebagai seorang terapis, seorang peruqyah, tidak memberitakan hal itu terburu-buru terhadap pasien, ya, karena bisa jadi tajribah, penelitian, diagnosa yang
kita utarakan saat itu salah, karena kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Berbeda dengan Nabi, ya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan secara tegas suatu penyakit cirinya ini itu dia sihir, gitu. Tidak pernah. Cari deh hadisnya deh. Atau saya salah barangkali, silakan diingatkan. Setahu saya tidak ada ciri sihir didetailkan sama Rasulullah, itu tidak ada, ya. Hanya Rasulullah SAW pernah terkena sihir, ya. Itu sebagai pemahaman buat umatnya bahwa kita jangan pernah merasa selamat dari sihir, ya. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, jangan kepedean gitu ya, tapi senantiasa berdoa kepada Allah. Saat itu sihir yang terjadi pada diri Rasulullah SAW hanya Rasulullah seperti melakukan sesuatu tapi beliau tidak melakukan. Dan ini jangan dipahami sihir yang seperti yang terjadi saat ini, yaitu jin masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Kalau yang terjadi sama Rasulullah SAW tidak demikian, ya. Jin tidak bisa mendekat ke tubuh Rasulullah, tapi jinnya dari jarak kejauhan, kan, ya. Hadisnya cukup panjang, itu dijelaskan bahwa Rasulullah tidur berdoa kepada Allah, merasakan suatu keanehan pada dirinya, lalu diberitakanlah lewat mimpi, ya, 2 orang malaikat dalam mimpi itu mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir, lalu buhulnya ada di sebuah sumur. Nah, ketika bangun lalu bercerita kepada Aisyah dan sahabatnya, dicarilah sumur tersebut yang jaraknya jauh sekali, ya, lumayan jauh. Nah, ditemukanlah buhul sihir tersebut, lalu yang dilakukan apa? Yang dilakukan turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, dibacakan, lalu buhulnya terputus dengan tubuhnya Rasulullah. Jadi jinnya itu ada di sumur jarak jauh. Ini membuktikan bahwa sihir itu memang bisa jarak jauh. Setelah terputus, lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak dibakar. Nah, ini perbedaan antara jimat dengan buhul sihir. Kalau jimat itu kita bakar, kita hancurkan. Kalau sihir, buhul sihir tidak dihancurkan, tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dikubur. Rasulullah menyuruh kubur. Sesungguhnya aku telah memaafkan dukunnya, maka kuburlah, gitu. Jadi dimaafkan, kuburlah. Nah, beberapa orang berpendapat, ya, guru saya berpendapat, kalau Rasulullah tidak memaafkan, berarti kalau dibakar kemungkinan sihirnya akan terkena ke dukunnya. Tapi ini pendapat aja, ya, belum tidak bisa dipastikan kebenarannya. Rasulullah yang mengatakan saya sudah maafkan dukunnya, lalu kuburlah. Nah, dikubur. Setelah dikubur selesai, Rasulullah sudah sehat. Lalu setelah itu adakah pembahasan sihir? Tidak ada. Apakah hari itu Rasulullah membahas tentang sihir? Apakah besok Rasulullah membahas tentang sihir, khusus kajian tentang sihir? Tidak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak pernah dibahas secara khusus sama Rasulullah SAW tentang sihir ini. Ini menunjukkan bahwa jangan terlalu kita berlebihan dalam memahami alam gaib. Ya, yang saya lihat, Masya Allah nih, yang bertebaran di dunia medsos ini tentang sihir. Entah penulisannya ini dari para dukun yang bertopeng ustadz atau kiai, tapi juga ada peruqyah syariah yang menuliskan tentang panjang lebar tentang sihir ini, ya. Dan itu sebenarnya hasil dari pengalaman-pengalaman beliau dan guru-gurunya, yang menurut saya pribadi itu tidak layak untuk disebarkan di media sosial, karena itu bukan untuk konsumsi publik, ya. Itu seharusnya untuk para terapis, para peruqyah. Nah, begitu. Sehingga apabila dikonsumsi secara publik, ya, umat yang saat ini sedang sakit, ya, yang dikit-dikit kalau punya penyakit fisik, sakit fisik, terus gak sembuh-sembuh nih, berobat ke dokter, minum obat gak sembuh, nanti dikit-dikit sihir. Kan begitu kan pemahaman kita biasanya, yang terjadi banyak di umat saat ini yang mungkin jarang datang ke pengajian. Pasti dikit-dikit, wah ini sihir nih, saya udah berobat ke klinik, saya sudah ini, dokternya aja bingung. Padahal bukan bingung mungkin, ya, karena itu bukan dokter ahlinya. Mungkin seharusnya kita harus ke dokter internis, penyakit dalam, atau mungkin kalau penyakit di kuping harus ke THT. Tapi kita datang hanya ke dokter umum gitu. Lalu karena nggak sembuh-sembuh, lalu kita menganggap ini sihir.
Lalu nanti berobatnya ke dukun atau orang pinter. Wah, nanti diceritakan, ditebak-tebak. Wah, ini terjadilah kesirikan. Tapi karena sudah ngaji, sudah tahu kalau itu tidak boleh ke dukun, maka kemana? Akhirnya ke peruqyah, ya, berobatnya ke peruqyah, alhamdulillah. Tapi begitu ke peruqyah, ternyata Bapak Ibu ketika ke peruqyah pun terlalu eh, terburu-buru, ya, terburu-buru untuk menentukan bahwa itu sihir, ya, karena sebenarnya bisa berubah. Pengalaman saya ketika saya mendiagnosa suatu pasien, ini pasiennya ada indikasi sihir, tapi saya tidak pernah mengatakan itu sihir. Saya hanya memberikan panduan, bimbingan. Nanti 7 hari kabarin ya. Gitu. Kenapa demikian? Karena saya khawatir saya salah. Khawatir ketika saya mendiagnosa di pertemuan pertama itu ternyata salah. Nah, bahayanya apa kalau salah? Salah mendiagnosa, kan namanya manusia bisa salah kan? Saya lihat perkembangan dulu 7 hari, nanti setelah perkembangan 7 hari ternyata sembuh. Ada yang seperti itu. Oh, berarti alhamdulillah. Berarti mungkin kalau itu sihir, maka sihirnya mudah sekali gitu dengan izin Allah. Tapi saya lakukan terapi 7 hari yang mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah pernah dapat ya. Terapi 7 hari itu ada yang langsung sembuh. Alhamdulillah Ustaz sembuh. Oh, alhamdulillah. Padahal diagnosa saya awal ketemu beliau itu atau ketika video call ini sihir, tapi alhamdulillah dengan 7 hari sembuh gitu. Tapi saya tidak mengatakan ke beliau itu sihir. Karena dalam proses diagnosa bisa jadi itu bukan sihir. Karena sihir itu ciri-cirinya lebih kepada sifatnya pengalaman dari para peruqyah, pengalaman dari para guru-guru ruqyah yang sudah puluhan tahun meruqyah, sifatnya pengalaman. Nah, bisa saja berbeda kasusnya, ya, antara di luar negeri, beberapa guru-guru ruqyah yang sudah puluhan tahun itu kan adanya di Jordan, di Saudi, ya, di Mesir. Terus yang di Indonesia juga mungkin ada yang beberapa sedikit yang sudah puluhan tahun. Kan bisa jadi berbeda setiap wilayah gitu terjadinya proses sihirnya. Maka sebagai terapis atau antum yang saat ini mungkin mengalami suatu penyakit, jangan terburu-buru membaca satu artikel ciri-ciri sihir lalu antum mengatakan, oh ya saya terkena sihir nih Ustaz. Sihir apa Bu? Sihir ini. Sampai ada pasien tiba-tiba WhatsApp saya, belum ada namanya, terus saya kena sihir Ustadz. Dia mengklaim dirinya sendiri terkena sihir, jadi lebih pintar dari terapisnya, ya. Jadi saya terkena sihir ini Ustadz, jadi dia langsung mengatakan sihir pada dirinya, sihir ini. Lalu saya tanya landasannya apa? Landasannya ini. Padahal itu ciri-ciri gangguan jin, iya. Maka gangguan jin ada pada dirinya, tapi belum tentu sihir. Lantas kalau ada gangguan jin pada diri kita, tinggal lakukan aja ruqyah syariah, perbaiki ibadah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW terkena sihir, lalu berdoa kepada Allah, diberikan satu petunjuk oleh Allah, lalu lakukan terapinya, ya, bersabar prosesnya, lakukan terapinya, sembuh, ketemu buhulnya. Lalu Rasulullah tidak pernah ngebahas secara detail setelah itu, nanti kalau ketemu sihir begini-gini, cirinya begini, tidak pernah. Ya, tidak pernah saya menemukan hadis atau riwayat Rasulullah membahas secara khusus tentang sihir ini. Nah, nanti jadinya berlebihan. Hanya saja, boleh nggak ada kajian khusus tentang sihir? Misalnya ada kajian yang bertema sihir dan perdukunan gitu ya, seperti itu misalnya. Ini bukannya tidak boleh, boleh sekali. Karena di zaman saat ini banyak sekali sekarang dukun-dukun sudah memproklamirkan ya. Beberapa bulan lalu ya, minggu lalu ya, di Banyuwangi kan memproklamirkan perdukunan, persatuan perdukunan, Purduni apa ya kalau nggak salah. Nah itu, maka sikap seorang dai yang berdakwah tauhid harus membuat pelatihan-pelatihan atau penjelasan tentang sihir, dukun, ruqyah, ya. Dan itu sifatnya berdasarkan nas saja, sudah selesai. Tidak usah ngebahas
ciri-ciri yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya itu konsumsi buat para terapis, gitu. Nah, ini yang terkadang banyak umat saya lihat terjebak di sana. Timbulnya apa? Timbul efek buruknya, yaitu kondisi psikis yang jatuh. Contohnya, ketika antum terkena suatu penyakit, ya. Ketika antum terkena suatu penyakit, lalu antum baca-baca di artikel tentang ciri-ciri sihir, merasa nih, ada semua nih ciri-cirinya sihir ini. Nah, atau antum ketemu seorang terapisnya, ruqyahnya, sekali di ruqyah, peruqyahnya mengatakan terkena sihir, terburu-buru ya, pertemuan pertama langsung dibilang sihir, kondisi psikologis antum pasti jatuh. Pasti mengatakan, ya, saya salah apa ya? Saya lalu mengatakan bahwa dirinya, berarti iman saya lemah ya, berarti saya ini banyak dosa ya. Padahal tidak demikian. Orang yang terkena sihir itu belum tentu imannya lemah, belum tentu dirinya itu banyak dosa. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Apakah antum mau mengatakan bahwa beliau imannya lemah pada saat itu? Apakah antum mau mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dosa? Kan tidak, kan? Tidak demikian. Berarti memahami sihir, orang yang terkena sihir bukan berarti orang tersebut imannya lemah atau orang tersebut banyak dosa, banyak maksiat. Tidak demikian. Tapi memang yang pahami tadi, penyakit apapun, masalah, penyakit, apa kata Rasulullah? Sebagai penggugur dosa. Maka memahaminya sebagai seorang muslim, kita memahaminya nikmat. Sebagai seorang muslim itu nikmat. Ketika kita dikaruniakan kemudahan, ketika kita dikaruniakan rezeki yang banyak, lalu kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambahkan, begitu lapang hatinya, begitu tenang. Nah, ketika diberikan satu masalah, satu kekurangan, penyakit, gangguan jin, sihir, maka saat itu merupakan satu nikmat juga yang harus kita sadari. Nikmat apa? Nikmat bergugurnya dosa. Bukankah lebih baik kita dihisab di dunia dibandingkan dihisab nanti di akhirat? Benar nggak Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Iya kan? Kalau nanti dihisab di akhirat, subhanallah, nggak enak rasanya. Jadi lebih nyaman kita ini dihisab aja di dunia. Dihisab di dunia sampai habis kalau perlu, sehingga nanti di akhirat kita tinggal menikmati surganya Allah. Insya Allah kita semua, semoga Allah ridhoi masuk surga firdausnya Allah. Amin ya Rabb. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saat ini mengalami suatu penyakit atau merasakan dirinya terkena sihir yang tidak sembuh, atau jin nasab ya, yang sekarang secara umum sekali banyak pembicaraan jin nasab, lalu depresi, kemarin kita sudah bahas ya. Ini jangan terburu-buru antum berpikir seperti itu. Ciri-ciri gangguan jin dengan ciri-ciri orang terkena sihir itu sama. Ada gangguan jin. Ya, kalau kita kembalikan nas itu ya mimpi buruk ya. Mimpi buruk, mimpi ketemu setan, mimpi binatang, semua mimpi buruk maka datangnya dari jin, dari setan ya. Dan kita harus memahami bahwa kita tidak akan lepas dari gangguan setan, tidak akan lepas dari gangguan jin. Pasti ada gangguan jin, gangguan setan. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Sampai sakaratul maut. Maka saya selalu senantiasa menasihati diri saya dan juga teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayo kita perbarui niat kita dalam beribadah. Ya. Ayo kita perbarui ibadah kita. Terus perbarui setiap hari ketika kita bangun untuk beribadah, perbarui niatnya. Karena syirik itu adanya di hati. Riya, syirik yang paling kecil riya kan. Itu adanya di hati nanti. Ya, apakah kita beribadah belum benar-benar ikhlas karena Allah? Ini yang tahu hanya diri kita dan Allah. Maka perbaiki, ya, jangan diproklamirkan gitu.
Tidak perlu. Cukup kita perbarui setiap hari. Perbarui, dan kalau kita udah ngerasa bahwa ada sesuatu, oh saya beribadah ini saat ini karena takut sama jin, takut sama setan, takut ada orang mengancam, ya. Ketika ada orang mengancam akan mengirimkan sihir, baru kita kencengin ibadahnya. Nah, ada ketakutan terhadap setan itu. Tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Yang dilakukan sudah benar, yaitu ketika kita takut akan sesuatu, kita memperkuat ibadah kita. Itu tidak salah. Ya. Hanya kurang tepat. Ya. Nah, ayo kita perbarui lagi. Supaya apa? Supaya hatinya lebih lapang. Contohkan gini. Ini peci misalnya nih Bapak Ibu. Ini suatu penyakit nih. Ini penyakit atau ini gangguan jin atau ini sihir ya. Ini tangan ini adalah tubuh kita. Ketika masuk ke tubuh kita, penyakitnya tek masuk, terus sihirnya lah, gangguan jin atau penyakit. Maka ketika kita aduh, nah, makin kecengkram dia. Rasain deh kalau kita terkena sakit, lalu kita ngeluh, aduh, pasti makin sakit. Benar nggak? Bapak Ibu akan merasakan makin sakit. Ketika Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, makin tidak bersyukur, tapi makin ngerasain, kok aku begini ya, kok makin ngedown, pasti pikirannya makin ngedown. Kalau Bapak Ibu punya masalah tentang masa depan, pikirkan terlalu berat, pasti makin turun tuh, imannya makin turun, ibadah tidak khusyuk, ada bisikan-bisikan, putus asa nanti timbulnya. Apapun masalah, gangguan jin, penyakit, sihir, kalau perilaku sikap kita seperti itu, maka akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Berapapun datang ke peruqyah, ya, akan berefek, bacaan Quran akan berefek. Ketika diruqyah sama peruqyah, dia akan merenggang. Karena bacaan Quran itu Masya Allah bagus. Hanya saja Bapak Ibu, kalau kondisi hati kita masih tetap seperti itu, dia akan lebih mengeras lagi. Atau ketemu peruqyah paling berapa kali? Seminggu atau sebulan gitu ya. Dan sekali pertemuan paling berapa? Ya, mungkin bisa 1 jam, 2 jam, itu udah lama ya. Kalau ke klinik-klinik paling cepat malah. Mereka ada target ya. Nah, itu paling sedangkan kita menjalani hidupnya luar biasa, maka akan tercengkeram semakin kuat. Nah, sekarang konsepnya ruqyah mandiri adalah kita memahami dulu. Memahami diri kita ini, cara sikap kita dalam memahami suatu penyakit ini harus dirubah. Misalnya kita tahu ada ciri-ciri gangguan jin dalam diri kita. Oh iya nih cirinya ada 5. Ada ciri penyakit ain kah? Ada kondisi psikis kah? Oh kita punya masalah dengan kehidupan kita, dengan keuangan kita, atau dengan gangguan jin, atau penyakit fisik, kanker, ya, diabetes atau apa. Nah, satu, pahami bahwa ini penggugur dosa. Satu itu. Kedua, mungkin saya ada salah, gitu. Pahami. Ini peringatan dari Allah. Contoh kalau penyakit medis, mungkin kita makannya tidak kita rem, pola makan kita nggak jaga, sehingga kena pankreas jadi diabetes, ya, kena jantung, kolesterol, itu kan akibat dari pola makan yang tidak bagus, ya. Kalau kena sihir atau apa, barangkali kita, oh saya pernah zolim sama dia, oh atau nanti timbulnya fitnah, jangan, mungkin berpikirnya gangguan jin aja ya, tidak usah terburu-buru sihir. Kena gangguan jin, oh mungkin ini satu tadi penggugur dosa, yang kedua, oh iya ibadah saya saat ini hanya berdasarkan apa? Suatu niatan-niatan tertentu, belum ikhlas di hatinya. Mungkin ini saat ini untuk memperbaiki. Maka sikapnya nerima. Kita sikapnya menerima, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya, doa begini. Lalu kita, ya Allah, hamba ikhlas. Hamba ridho menerima penyakit ini, menerima gangguan ini, menerima masalah ini, apapun masalah antum. Hamba ikhlas, ya Allah, hamba ridho. Hamba pasrahkan kepadamu, ya Allah, ketenangan hati hamba, kedamaian hati hamba, ketenangan jiwa hamba, hamba pasrahkan kepadamu, ya Allah, sembuhnya penyakit hamba ini. Maka cengkraman ini akan semakin kendor. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba pasrah. Dan ibadah kita kencengin, ya, kita kencengin,
diperbarui setiap hari, mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah, maka semakin lepas. Maka dia akan hilang, penyakitnya akan hilang, gangguan jin pun akan hilang. Dan ini saya lakukan terapi ini berkali-kali. Ya, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan semua pasien-pasien yang pernah ketemu dengan saya di berbagai kota, makanya lewat online, insya Allah kemarin uji coba bisa dibimbing via WhatsApp call. Ada yang bilang terkena sihir. Ya, pertemuan pertama begitu ngelihat saya, belum saya bacakan Quran, lalu timbulnya langsung jatuh si istrinya, brok, Ustadz saya pingsan nih, ya kan video call gitu. Gak apa-apa Pak, bangunkan aja gitu, bangunkan aja. Kenapa seperti itu? Saya tanya sama beliau, sudah pernah diruqyah ya? Sudah. Dan ketika diruqyah reaksinya seperti itu? Iya benar, itu pola yang terjadi akhirnya. Ketika ketemu peruqyah, polanya apa? Ketika ketemu peruqyah, saya akan kesurupan. Ketika ketemu peruqyah, saya akan mengalami drop pada diri saya ketika dibacain Quran, mendengarkan ayat-ayat Quran, maka saya akan menangis, saya akan kesurupan. Kalau di ruqyah terus-menerus terjadi pola seperti ini, harus dihentikan. Nggak boleh sebenarnya. Karena polanya justru terjadi pola yang salah. Ya. Kalau mendengarkan ayat Quran nanti saya nangis Ustadz. Baguslah, nangisnya mungkin karena mengingat dosa. Ya. Di zaman sahabat itu ada ketika dia menjadi makmum, lalu imamnya membaca tentang ayat-ayat kiamat, bahkan meninggal ketika sholat karena saking takutnya terhadap ayat-ayat tersebut, karena memahami dari makna ayat-ayat tersebut. Apakah itu gangguan jin? Kan tidak. Jangan sampai kita keliru, salah persepsi, sehingga nanti zikir takut, dengarkan Quran takut, ketemu peruqyah takut. Nah, ini yang terjadi, konsepnya salah. Ya, maka ketika saya suruh sadarkan dalam online seperti ini loh, pernah ya, saya minta beliau sadarkan istrinya Pak, ditepuk-tepuk panggil istrinya. Lalu saya bilang, kan suara saya kedengaran oleh beliau, ibu mau sembuh nggak? Kalau ibu mau sembuh bangun, tapi kalau ibu nggak mau sembuh ya sudah nggak apa-apa, tiduran aja terus. Saya ngobrol sama suaminya, akhirnya dia bangun. Ya, dia bangun, lalu saya ajak ngobrol, ibu yakin mau sembuh? Iya Ustadz, ini rasanya nggak enak di badan, mau sembuh benar. Nah, rubah konsepnya, rubah paradigmanya, rubah konsepnya, perbaiki ibadah, perbaiki diri kita, perbaharui niat. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, perbaharui niat. Karena ibadah kita sudah rutin nih, misalnya yang sudah rutin puasa Senin Kamis, sudah rutin Qiyamul Lail, itu nanti niatnya bisa dimelencengin sama setan. Ya. Makanya senantiasa diperbaharui. Harus diperbaharui. Ya. Karena setan melencengkan niat itu mudah sekali. Berbisik nanti di hatinya, di pikirannya. Ya. Maka ada beberapa yang curhat pada melalui WhatsApp, Ustadz saya sudah Qiyamul Lail, saya sudah zikir pagi petang, saya sudah mendengarkan Al-Baqarah, Ali Imran, tiap hari saya sudah tilawah. Kenapa saya masih ada gangguan sihir? Nah, selalu ngomongnya sihir. Ya. Kenapa masih ada sihir? Kenapa kok masih ada gangguan jin? Nah, di sini nanti seakan-akan bahwa amalan soleh, seakan-akan bahwa Al-Quran itu tidak berefek sama sekali pada dirinya. Iya kan? Tidak berefek. Saya sudah hijrah Ustadz. Ada seorang akhwat ya, dari yang tidak pakai jilbab, akhirnya hijrah sampai jilbabnya panjang. Ya, bahkan pakai cadar. Terus masih ada gangguan jin. Ini bagaimana Ustadz? Kenapa kok saya masih ada gangguan jin gitu? Padahal saya sudah hijrah, sudah memperbaiki semuanya. Ayo dipahami ada apa dengan diri kita. Jangan-jangan pemahamannya yang keliru dalam memahami suatu penyakit ini. Karena pemahaman yang keliru ini menyebabkan
pola yang terjadi pada diri kita berulang-ulang nanti. Ya, pola yang terjadi berulang-ulang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Sebenarnya ketika saya diagnosa, banyak di antara orang yang mengaku sihir itu ternyata tidak terkena sihir, tapi masalahnya ada penyakit psikologis. Penyakit psikologis, yaitu di pembahasan yang lalu tentang depresi, yaitu ada permasalahan di masa lalu yang belum move on, yang kita belum bisa memaafkan kesalahan pasangan hidup kita, kita belum bisa memaafkan kesalahan orang tua, mertua, atau orang lain, sahabatnya terhadap diri kita. Maka kondisi psikologis itulah yang menyebabkan akhirnya kita bisa terkena gangguan jin. Berarti ada gangguan jinnya? Iya, ada gangguan jinnya. Tapi kita fokusnya apa? Sumbernya apa? Sumbernya adalah diri kita, psikologisnya. Ayo dicek nih ibu-ibu terutama ya. Karena ibu-ibu ini yang hatinya, perasaannya lebih dibandingkan para bapak-bapak. Maka penyakit pasien itu saya paling banyak itu wanita yang ahwat. Ya, karena kondisi hati. Nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar. Ya Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan antum, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak niatkan ini untuk belajar. Ya. Insya Allah ketika diniatkan belajar, kita buka hati dan pikiran kita. Ingat ya, tadi syaratnya hadir apa? Buka hatinya, buka pikirannya. Bukan dikosongkan pikirannya, salah ya. Tapi dibuka hati dan pikirannya untuk menerima satu ilmu ini, lalu kita berusaha. Oh iya, introspeksi diri. Pada saat itulah buhul-buhul atau ikatan setan pada diri kita akan terputus. Gitu. Nah, sampai di sini insya Allah Bapak Ibu bisa memahaminya. Lalu ada pertanyaan, ada nggak contoh-contoh? Saking penasarannya mungkin ya beberapa orang, Ustadz bisa nggak bahas kasus yang paling berat lalu sampai sembuh gitu ya. Seakan-akan prosesnya itu peruqyahnya yang menyembuhkan gitu. Prosesnya saya yang melakukan terapi secara penuh lalu sembuh. Tidak demikian. Sama saja prosesnya. Contoh beberapa kasus besar ya. Penyakit medis itu penyakit kanker, ada beberapa sudah alhamdulillah dengan izin Allah saya bimbing terapi sembuh. Bukan karena saya sekali lagi. Tapi ini karena Allah yang menyembuhkan. Kebetulan saja dia datang lewat saya dan saya ditugaskan ya sama Allah secara tidak langsung ketika berhadapan dengan antum, dengan semua pasien. Ini saatnya saya untuk merubah mindsetnya.